Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bapak Geri. Lama nggak ketemu Bapak Geri ini saya. Ya. Siang Bapak Geri. Salah satu guru favorit kurang saya kompak, kurang kompak. Jawabannya kurang kompak. Iya, Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bapak Geri. Selamat siang, Selamat siang, Pak. Pak. Selamat siang. Bagus. Ya. Oke, untuk hari ini absensi langsung di classroom masing-masing, silakan dibuka ya di Google Classroom. Bagi yang tidak hadir silakan angkat tangan. Oh, tidak ya, tidak bisa ya. Kalau tidak hadir ya enggak Oh angkat iya, tangan dong, tidak Bapak. bisa kan ya. Pak Geri, paketan saya habis Pak Geri. Oh, ya nanti tethering aja sama temennya. Baik Pak Geri. Ya. Ya, baik Bapak. Oke, untuk kalau semester kemarin kita sudah mempelajari tentang alat-alat musik yang ada di gamelan. Sekarang kita akan melakukan sebuah pretest untuk kalian. Mungkin ada yang tahu salah satu nama musik yang ada di gamelan? Coba. Saya Pak. Ya, siap. Ada. Andri, Pak, ya. Ya. Selentem Pak, selentem. Oh ya, bagus. Ya. Ada lagi yang tahu? Saron, Pak, saron. Siap, ya masuk. Pak Geri, nanti tolong saya diajari untuk selentem ya Pak. Ya, biar tamtem nanti siap. Pak. Pak, saya Pak. Ya, Hamnan. Ya, oke. Saya pindahan dari Sulawesi, Pak. Saya tidak tahu alat musik gamelan, Pak. Ya, Pak. Cuk Haryanto bantuan, Pak. Oke, nah masalah dari berbagai etnis nanti bisa ditanyakan ke temannya yang lain karena materi yang saya sajikan ini kaitannya dengan musik tradisi yang mana dalam nanti penyampaiannya juga tidak lepas dari bahasa-bahasa ibu, bahasa tradisi. Jadi kalau ada istilah yang belum tahu silahkan tanya temannya atau langsung ke saya bisa. Oke. Jadi lanjut untuk pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang tangga nada yang nantinya di mana tangga nada itu ada tangga nada pelok barang di mana itu ada beberapa nada di sana bisa dikaitkan dengan kalau dalam keseharian kalian itu nanti ada nada telu di sana. Jadi ada nama lu. Nah, nada telu itu nanti diterapkan dalam kehidupan kalian dalam setiap menjawab pertanyaan. Kalaupun ada istilahnya lagi marah atau lagi apapun, jawablah dengan nada telu itu. Maka jawaban kalian menggunakan nada telu itu akan membuat suasana yang lebih nyaman. Nah, itu kalau dalam penerapannya sehari-hari. Seandainya ada orang tua kalian bertanya, kamu belum cuci piring ya? Itu anak kamu belum cuci piring. Jawabnya jangan terlalu tinggi nadanya. Jawab dengan nada telu aja. Ya Bu, nanti saya cuci piring. Jangan ya Bu, nanti saya cuci piring. Itu nanti akan sangat berbeda hasilnya. Itu ya anak-anak. Baik, Pak. Iya, Pak. Nanti jawabnya pakai nada telu saya. Iya. Berarti bernada ya, Pak ya? Iya, itu dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun kemarahan-kemarahan dari orang-orang lain gitu kan. Nanti suasana kan berbeda. Oke. Pembelajaran kali ini perlu saya beritahukan bahwa KKM saya tetap dari dulu 75 kurang tidak lebih. Kalau kalian mendapat lebih juga bagus, kalau kurang nanti ya ada banyak remedi setelah ini. Nah. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Silakan buka HP kalian, kita perhatikan di
Chrome, silakan dibuka, diketik di sana Sang Wibi. Nanti akan muncul di sana. Nah, di sana nanti ada channelnya Sang Wibi, itu nanti alamat akan saya sampaikan untuk membuat sebuah perbandingan. Oke, silakan dibuka di alamat tersebut. Sebentar ini silakan diperhatikan. Nah, ini alamannya di sini. Ada kelihatan anak-anak? Ya Pak, sudah terlihat. Oke, materinya kita menganalisis musik tradisi yang mana ada tanda harga, nanti tanda juga yang setengah dan seperempat itu. Sudah, silakan dibuka dulu channelnya. Sudah? Ya, dari channel yang kalian buka tadi ada sebuah pertunjukan yang mana mengangkat tentang musik tradisi di sana. Sebelum kita mengingat ke sana ada sejarahnya. Musik notasi itu ada sejarahnya yang mana sejarahnya dulu pada sekitar tahun 1900 di Komplek Wasir Agung di Surakarta itu ditemukan sebuah penotasian, yaitu notasi kalau sampai sekarang disebut sistem notasi kepatian, ditemukan oleh Jaya Sudirjo. Besoknya sampai ke sini menjabat sebagai patih, yaitu Reksa Diningrat I. Oke, ada yang tahu saya pegang apa ini, anak-anak? Seruling. Seruling Pak. Nggak kelihatan, nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Bambu, Pak, bambu. Pak, kayu bakar. Kayu bakar. Oh ya, itu nantinya kalau sudah rusak bisa dijadikan kayu bakar itu. Pak, coba Pak diperlihatkan kembali Pak. Ini. Ini Seruling ya Bapak, ya. senjata itu. Seruling ini. Ini. Silakan perhatikan dan dengarkan. Tidak perlu banyak bicara. Tenang, perhatikan. Ini saya memainkan karena alatnya juga yang terbawa masih ini. Perhatikan dari satu nada ke nada berikutnya. Nah, itu tadi dari nada telu, 5, 6, 7, loro dan telu. Itu tangga nada pelok barang. Karena di sini tertulis kalau pelok ada jiro lupat monem pitu, tetapi kalau pelok barang yang dipakai cukup rolu monem pitu. Pitu di sini dipakai di penyebutannya menggunakan pi, jangan tu. Kalau nanti digantung, kalau sampai digandengkan dengan loro akhirnya jadi tidak etis. Selanjutnya penotasian. Untuk penotasian itu silahkan kalian bisa bertepuk tangan? Bisa Pak. Bisa coba, Pak. Ya, silakan coba tepuk tangan ya. Oke. Sekarang ketukan itu yang paling utama adalah ajeg. Silakan bertepuk tangan ajeg. Hitungan sesuai dengan saya. 6, 7,
depan. Yuk, ikuti semua. Oke, sip. Itu dalam keterangan ketukan itu dibagi seperti ini. Ada yang satu ketuk itu ditulis satu titik, yang setengah ditulis seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, silakan dibaca dulu, dimengerti. Kemudian kalaupun belum mengerti, nah saya jelaskan nanti di papan tulis. Oke, perhatikan sini di papan tulis. Oke. Ini anak-anak, dalam ketukan itu kalau di papan penting ditulis ini ya, underscore itu satu ketukan utuh. Kemudian menuju ke ketukan berikutnya. Nah, ini utuh lah. Itu ibaratnya kayak kita dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah, seperti itu ibaratnya ketukan itu. Tiap hari kita lakukan, kita kita jalani lah dari rumah menuju ke sekolah. Oh, sampai itu setiap hari ajak, konsisten kita lakukan. Nah, munculnya tanda harga setengah itu dalam konteksnya keseharian. Dari rumah itu kalian menggunakan transportasi, banyak yang menggunakan sepeda motor gitu ya kayaknya. Itu di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba bensinnya habis. Di sini ya. Itu maksudnya ya. Tengah-tengah bensinnya habis. Jadi bensin habis agar sampai di ketukan berikutnya atau di sekolah itu wajib diisi. Jadi harus dilakukan. Itu nanti muncul tanda harga setengah. Jadi dari satu ketukan dibagi menjadi 2 yang harus dibaca. Dari berangkat mengisi bensin, kemudian sampailah pada ketukan berikutnya di sekolah. Inilah tanda harga setengah. Ini setengah. Sip, gitu. Kemudian yang 1/4 itu kejadiannya tetap sama, dari sekolah sampai dari rumah sampai sekolah. Itu juga dari rumah menuju ke sekolah, dari berangkat ternyata baru saja nyetar sepeda motor itu sudah berjalan beberapa meter, ternyata ada sesuatu kejadian, yaitu kalian merasa lapar, wajib mengisi perut dulu, makan dulu, sarapan dulu. Setelah sarapan kemudian berangkatlah, itu tanda harga 1/4 di yang pertama, di penotasian yang pertama, opsi yang pertama. Jadi penotasiannya begini, dari rumah sarapan terus sampailah nanti pada sekolah, itu tanda harga 1/4. Kemudian setengah lagi kamu kehabisan bensin tadi. Kemudian setelah kehabisan bensin, sarapan sudah, kalau dalam perjalanan tiba-tiba ada panggilan alam. Nah, itu wajib dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, kamu tidak akan sampai di sekolah. Nah, muncullah tanda harga 1/4 yang secara utuh. Setengah, ini setengah, jadikan 1. Ini semua 1/4. Gini ya maksudnya. Kira-kira dari penjelasan itu sampai di sini dulu untuk kelas 11. Saya kira
hanya setengah dan seperempat saja karena dalam musik kalau dijelaskan terlalu panjang kali lebar, banyak lagi tanda harga yang lain. Oke, kira-kira dari penjelasan itu ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalaupun tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, prinsip utamanya dalam notasi itu nada atau simbol yang berada di depan, di bawah garis tanda harga adalah notasi yang jatuh ketukan. Itu. Yang mana tiap ketukan dilakukan secara konsisten atau ajak. Itu prinsipnya itu. Cara penulisannya nanti kita berjalan sesuai dengan latihan-latihan yang kita akan lakukan berikutnya. Oke, ini contoh-contoh latihan. Oke, silahkan diperhatikan notasi yang ada di sini. Ada 6, ada 7, ada loro, ada telu dengan penggunaan penulisan notasi. Oke, sekarang secara bersama-sama dari notasi yang sudah ada, coba dilakukan bareng-bareng. Tahu istilah bareng-bareng? Bersama-sama, Pak. Iya. Iya Pak. Bareng-bareng Larasnya itu berapa Pak? bersama-sama. Larasnya Pak. Iya. Nanti kita ambil laras dulu, ambil titik nada dulu. Ini perhatikan ada 6 ya. 6 ya. Itu ya. Contohnya itu. Oke, lakukan tepukan seperti yang tadi pernah dilakukan awal tadi bersama-sama. Setelah hitungan ke-8 ketukannya ajak, kita membaca notasi yang ada di sini. Siap? 6, 7, 8. Nempi rolu. Nah, seperti itu. Sekali lagi kita coba. 8. Nempi rolu. Nah, ayo, yang kompak. Oke, siap Bapak. Ayo, Lagi, Pak. Semuanya. Oke. Ya, Bapak. 6, 7, 8. Nempi rolu. Biar semangat semua. Keluarkan suara kalian. Oke. Iya, Bapak. Iya, Topi. Nah, yang lainnya nanti dibaca, dilatih sama kelompok ya. Nanti dibagi kelompok-kelompok. Jika nanti ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada saya. Saya beri waktu 10 menit untuk menganalisis notasi yang sudah saya berikan contoh ini untuk dibaca dan dimengerti. Oke, kelompok silahkan dibagi menurut absen. Ya, silakan kerjakan. Sudah ada yang bisa? Sudah selesai? Ada yang tahu cara membacanya? Halo, anak-anak. Andri? Jadi dulu Pak. Iya Pak. Ya, siap. Oke. Kalau Saya cuma bisa yang gitu. baris pertama aja Pak. Oh ya, Ya. tidak apa-apa. Ya. Ini nanti untuk pembelajaran berikutnya kita harus banyak-banyak berlatih. Semakin banyak berlatih akan semakin bisa. Oke. Setelah kelompok 1 silakan maju. Coba dipraktekkan. Coba Andri untuk yang nomor contoh yang pertama tadi dibaca. Ya Pak. 1, 2, 3.
Nempi nempiro. Nah, bagus bagus. Itu, bagus. Pak. Oke Gimana, oke Pak? oke. Kurang Iya. bagaimana, Pak? Kalau kurangnya ya jelas Ya kurang. suara itu nanti bawaan masing-masing. Iya, Pak. Perkara yang penting bisa membacanya dulu. Iya. Kita bisa membaca Iya, notasi, bisa menyuarakan, itu sudah bagus. Oke. Nah, akhir dari pembelajaran kita kali ini yaitu tagihannya silahkan kalian nanti di rumah mempelajari ini. Ya, ini notasi vokal. Asmorondono Pelok Barang bagian Niromo 1. Yang notasi vokalnya tertera di sana, dan syairnya juga, bahkan terjemahannya juga bagi yang teman-teman yang dari luar atau pindahan dari luar, silahkan diamati betul-betul itu terjemahannya dan lain sebagainya. Untuk tagihan, ya tentu anak-anak, tagihan nanti silahkan kalian contoh pada link yang tertera di bawah ini. Oke, itu contoh tagihan, nanti kalian video pada teknik mempertunjukkan atau menyuarakan notasi tersebut. Itu bisa dilihat di contoh di link. Nah, setelah itu silakan diunggah nanti pada Google Classroom yang sudah kalian masuk di dalamnya menjadi anggota di sana. Diunggah di sana, nanti Pak Geri yang cek. Oke, kira-kira dari situ ada pertanyaan anak-anak? Sementara sudah jelas, Bapak. Oh ya, oke. Untuk berikutnya saya tanyakan kepada kalian, ini ada postas ya, termasuk salah satu apa ya, mungkin ada masukan tentang materi yang saya sampaikan hari ini terkait apa, terkait dengan pengalaman yang kalian terima atau bagaimana. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan? Oke, ya, terima kasih dari penyampaian ini untuk ketukan dan lain sebagainya sudah terrealisasi. Silahkan nanti tugasnya dirampungkan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita menuju ke praktek pembuatan video, nanti ya sebisanya diunggah. Kira-kira kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, notasi ini itu cukup membuat kalian mengerti tentang membedakan setengah dan seperempat. Itu banyak contoh yang bisa kalian lakukan, baik di dalam kelas berlatih maupun bisa dilihat di contoh-contohnya, yaitu di buku lagu-lagu nasional maupun daerah, di buku yang banyak dijual di masyarakat, itu banyak tertera di sana. Nah, kiranya ini bisa saya sampaikan karena berhubung waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilanjut, saya kira pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Untuk berikutnya silakan Andri menutup dengan doa. Coba duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang anak-anak. Jawab Selamat lagi. siang, Pak. Siang, Nah, Bapak. semangat, kurang semangat. Selamat siang anak-anak.
Selamat siang Selamat pagi, Bapak. 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 Siang, Bapak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Abila, Pak Andri, sekian dulu. Baik, terima kasih atas Pak Geri yang sudah menambahkan. Ini Bu Suri, ini kan sedikit. Alhamdulillah Pak Geri udah bagus. Mungkin LKPD-nya dilupa ya Pak. Walaupun tidak jadi minimal kita singgung ya sebagai ini karena memang betul-betul ada. Jangan sampai nantinya kita ini padahal itu yang perlu sebenarnya dimunculkan di sini materinya apanya dan sebagainya. Seperti apa yang sudah dikembangkan kemarin itu mestinya sudah ditampilkan semua supaya kita bisa apresiasi Itu penerapannya tadi itu. saya singgung ya KPD-nya bukan tidak saya sampaikan Jadi, secara Bu. Jadi cuman saya singgung secara Tapi lisan, sudah jadi gitu ya. aja. Iya, Sudah tidak ada jadi. Bu. Oke, diusahakan semua sudah jadi sebelum kita masuk ke PPL ini. Setelah ini mungkin kan ada kegiatan lagi UKOM ya, kalau Ya. tidak salah. Komprehensif ya, uji komprehensif. Jangan sampai diminta kelengkapan komponen pembelajaran itu yang ditakutkan nanti bilang kok enggak. Ini padahal ada waktu untuk membuat itu. Iya. Nanti Ya, ditagih kembali kan itu sudah penilaian seperti pengalaman kemarin yang banyak bermasalah itu yang tidak ini di penilaian hukumnya ada apa sehingga sampai ada beberapa orang tidak lulus di hukum. Kalau di ini alhamdulillah kita di UNM dikatakan cukup berhasil dari hasil ininya kategori 1 gelombang 1 alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita di gelombang kedua ini bisa mengikuti jejak kategori gelombang 1 ya. Oke. Ya. Saya kira tidak banyak perlu saya kira apa yang bisa kita mengevaluasi saja diri kira-kira apa yang belum tersampaikan di komponen yang perlu Bapak Ibu susun. Oke Pak Andri, tinggal berapa Pak Andri? Karena saya berlanjut lagi di Tinggal di kelas kategori 2. ini Pak Budi Saya. nggak ada ya, tinggal Saya, Pak. Pak Cuk dan Bu Ika. ya, Oh, tinggal iya. 2 Bu. Lanjut aja Pak. Ya. Silakan. Pak Cuk dulu atau Bu Ika dulu? Pak Cuk Saya dulu dulu. kayaknya. Saya dulu. Oh, siap. Silakan.